Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang berjudul Analisa Pengendalian Kualitas dengan Metode Control Chart dan juga Diagram Ishikawa pada Industri Logam Rumahan. Dan sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Harido Muksin dengan NIM 21103120115 dari kelas A Teknik Industri. Dan di sini saya eh, akan mempresentasikan dengan tujuan untuk memenuhi tugas pengendalian kualitas dan penjaminan mutu kelas A Teknik Industri. Di sini ada latar belakang. Jadi pengendalian kualitas itu merupakan suatu sistem kendali yang efektif guna untuk mengordinasikan usaha-usaha dalam menjaga kualitas dan perbaikan mutu sehingga diperoleh suatu produksi yang sangat ekonomis dan juga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Salah satu pengukuran kualitas produk itu adalah kecacatan atau tidak suatu produk yang akan dijual. Jika tidak melakukan adanya inspeksi produk, maka kualitas produk tersebut tidak dapat dikategorikan jika produk tersebut benar-benar lolos. Semakin banyak produk cacat, maka semakin tinggi kualitas proses. Dan untuk itu, perusahaan harus mengurangi produk yang cacat dan menciptakan rancangan dengan inovasi baru guna untuk mencegah keluhan konsumen dan pengawasannya ketat terhadap proses produksi yang menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mengurangi jumlah produk yang tepat. Usaha yang penting dilakukan dengan melakukan kontrol produk terhadap cacat dan tidaknya suatu barang. Produk yang cacat adalah unit produk yang tidak memenuhi standar atau beberapa spesifikasi untuk produk tersebut. Tiap satu benda cacat dapat membuat satu atau beberapa jenis cacat. Dan untuk menggambarkan variasi cacat atau tidaknya produk pada suatu produksi dari waktu ke waktu, itu dapat digunakan salah satu peta kendali atribut yaitu peta P-chart. Dan penelitian ini dibahas menggunakan peta kendali P untuk mengevaluasi proses produksi logam dengan cara mengamati proses percetakan dan pemotongan dari bagian-bagian logam. Dan melalui peta P akan diketahui pula apakah proses terkendali secara statistik serta apakah proses pembuatan logam tersebut variasi atau tidak. Dan untuk rumusan masalahnya itu, logam merupakan suatu unsur material yang memiliki sifat-sifat tertentu, yakni dapat ditempa ataupun diubah bentuknya, penghantar panas dan kuat serta keras, dan hal yang menjadi variabel utama itu adalah keseragaman logam, kelenturan, dan kekuatan logam. Dan dalam produksi logam tersebut, peralatan yang digunakan untuk membuat logam masih menggunakan cara manual. Ini terkadang hasil produksi logam berbeda atau kadang itu tidak seragam. Dan oleh karena itu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode peta kendali atau control chart supaya dapat mengontrol proses produksi sehingga dapat menghasilkan kualitas yang unggul dan juga akurat dengan cara yaitu mendeteksi penyebab variasi yang tidak alami. Lalu tujuan dari penelitian tersebut yang berdasarkan rumusan masalah adalah yaitu pertama menentukan peta kendali proses pembuatan logam pada industri logam rumahan, lalu yang kedua untuk mencari tahu penyebab terjadinya kecacatan produk tersebut. Lalu yang ketiga, meminimalisir terjadinya ketidakseragaman dan kecacatan logam tersebut. Lalu di sini ada manfaat dari suatu penelitian. Yang pertama adalah produksi logam rumahan itu dapat menghasilkan logam dengan kualitas yang lebih baik dan optimal. Lalu yang kedua, mendapatkan perbaikan dan evaluasi dalam melakukan produksi logam perumahan sehingga perlu melakukan upaya yang tepat supaya dapat mengatasi adanya kecacatan pada produk tersebut. Lalu di sini ada landasan teori. Yang pertama itu adalah peta kendali. Peta kendali itu atau control chart itu merupakan peta yang memetakan kualitas atau atribut ataupun variabel dari waktu ke waktu. Peta kendali juga merupakan salah satu dari 7 alat pengendali kualitas yang berbentuk grafik
dan dapat dipergunakan untuk memonitor stabilitas dari suatu proses serta mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Peta kendali itu juga umum disebut sebagai peta kontrol, diagram kendali atau diagram kontrol yang berfungsi untuk melacak variabel variasi dan perubahan dari suatu kualitas atau atribut ataupun variabel dari waktu ke waktu. Dengan adanya peta kendali, tujuannya itu adalah untuk mengendalikan proses produksi sehingga dapat menghasilkan kualitas yang unggul dengan cara mendeteksi penyebab variasi yang tidak alami atau penyebab khusus ataupun proses shift terjadinya pergeseran proses. Dan peta kendali tersebut itu terdiri dari 3 garis yaitu sebagai berikut. Pertama adalah garis pusat atau center line, yaitu garis yang menunjukkan nilai tengah atau rata-rata dari karakteristik kualitas yang diplotkan pada peta kendali. Lalu upper control limit atau UCL itu merupakan garis di atas garis pusat yang menunjukkan batas kendali atas. Lalu yang ketiga adalah lower control limit atau LCL, itu merupakan garis di bawah garis pusat yang menunjukkan batas kendali bawah. Nah, di sini garis-garis tersebut itu dapat ditentukan dari data histori, misalnya UCL dan LCL ditentukan oleh confidence interval dari kurva normal. Kurva normal. Dengan control chart ini mampu menarik kesimpulan apakah variasi proses konsisten dalam batas kendali atau tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh special cause of variation, yaitu variasi yang terjadi karena faktor dari luar sistem. Dan di sini ada contoh control chartnya itu, yang tengahnya itu adalah garis tengah, yang di atasnya garis batasnya itu adalah upper control limit, dan yang ada di bawahnya itu adalah lower control limit. Lalu di sini ada peta P. Peta P merupakan peta kendali yang digunakan jika data yang digunakan merupakan data jumlah produk cacat atau defektif dan besar sampel tidak konstan. Dan peta kendali P ini berfungsi untuk melihat apakah pengendalian kualitas pada perusahaan itu sudah terkendali atau belum. Dan peta kendali P juga mempunyai manfaat untuk membantu pengendalian kualitas produksi dan dapat memberikan informasi mengenai kapan dan di mana peneliti itu harus melakukan perbaikan kualitas dan juga mutu. Dalam pembuatan peta kendali P itu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung persentase ketidaksesuaian atau proporsi ketidaksesuaian. Persentase kerusakan produk itu digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi kerusakan produk yang terjadi pada tiap subgrup atau petanggal, yang dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada P, rumusnya itu rumus proporsi persentase ketidaksesuaiannya atau cacatnya itu P sama dengan N kali P dibagi dengan N. Yang keterangannya itu, yaitu P itu adalah persentase ketidaksesuaian cacat, NP itu adalah jumlah ketidaksesuaian dalam subgrup, yang ketiga N itu adalah jumlah yang diperiksa dalam subgrup, dan yang terakhir yang subgrup ini adalah hari yang diperiksa ke N. Yang dimaksud adalah pemeriksaan itu diadakan di hari keberapa, misalnya 1, 2, dan sebagainya. Yang kedua, menghitung garis pusat atau center line. Garis pusat itu merupakan rata-rata dari ketidaksesuaian produk atau P, yang ada garis atasnya, yang dirumuskan sebagai berikut. CL sama dengan P sama dengan sigma NP dibagi sigma N. Yang keterangannya itu adalah NP, jumlah total ketidaksesuaian, dan N itu jumlah total yang diperiksa, dan P itu rata-rata ketidaksesuaian produk. Nah, di sini ada rumus dari UCL sama LCL. Jadi bedanya itu adalah kalau UCL itu, ini P-nya itu ditambahin 2, dan yang LCL-nya itu adalah P-nya itu dikurangi dengan 2. Jadi atas itu, kalau atas ke atas itu ditambah, kalau ke bawah itu dikurang. Lalu di sini ada diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa itu adalah sering disebut dengan diagram sebab akibat. Itu merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasikan penyebab yang mungkin memberikan pengaruh terhadap hasil
Dan diagram Ishikawa itu juga menunjukkan akibat dari suatu permasalahan dengan berbagai penyebabnya yang yang eh, diakibatkan sebagai berikut. Lalu di sini kalau moncong kepala itu dituliskan sebagai akibat, sedangkan kalau tulang ikan itu diisi sebagai sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahan tersebut, seperti masalah material, mesin, peralatan manusia, dan metode. Lalu manfaat dari diagram Ishikawa itu adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya masalah dan akibatnya dalam bentuk secara nyata, membantu mengantisipasi adanya suatu masalah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah keterlambatan proses produksi dengan defek atau cacat produk yang tinggi dan produktivitas yang tidak mencapai target. Yang keempat adalah dapat membantu dalam membangkitkan ide untuk mencari solusi suatu masalah, penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut dan menghasilkan pemikiran baru. Di sini ada metode penelitiannya, prosedur pengambilan data. Data sumber yang akan dijadikan dalam bahan analisis penelitian ini adalah jumlah logam besi yang cacat, di mana berjumlah 40 lalu dibagi dengan 10 subgrup yang memiliki ukuran sampel masing-masing 4. Lalu data tersebut diambil dari industri rumahan yang membuat logam besi tersebut. Lalu langkah analisis yang pertama adalah melakukan perhitungan jumlah barang logam yang memiliki kecacatan atau tidak dalam sehari, melakukan analisa secara deskriptif untuk mengetahui karakteristik variabel pada logam tersebut, membuat peta kendali C berdasarkan jumlah cacat yang sudah diamati, melakukan perhitungan LCL dan UCL untuk diagram control chart. Yang kelima, melakukan analisa penyebab terjadinya kecacatan dan ketidaksesuaian produk pada saat produksi logam menggunakan diagram Ishikawa. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan mencari solusi alternatif dari hasil penelitian tersebut melalui analisa tulang ikan yang menjelaskan penyebab proses produksi logam tidak sempurna dan mengalami perbedaan dalam proses tersebut. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.